warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Rencana Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Berbasis PPK, Literasi, dan Matse. Baiklah, sebelum mulai ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indriani sebagai pemateri 1. Saya Ferdianisi sebagai pemateri 2. Yusuf Saputra, pemateri 3. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Indriani, yaitu tentang prosedur pengembangan RPP. Kepada Indriani dipersilahkan. Yang A, ada prosedur pengembangan RPP. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Kunandar, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam pihak standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran ialah pedoman bagi dan oleh guru dalam proses pembelajaran yang telah direncanakan sebagai usaha mencapai kompetensi dasar. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh guru untuk memperkirakan tindakan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun manfaat dari penyusunan rencana pembelajaran, yang pertama ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang, yang ketiga sebagai pedoman kerja tiap unsur baik guru maupun siswa dan lain sebagainya. RPP terdiri dari indikator, tujuan, materi, skenario, pembelajaran, dan penilaian. Tujuan penyusunan RPP ini merupakan untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil dari proses belajar mengajar. Adapun fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya terdapat 13 komponen dalam RPP, yaitu yang pertama ada identitas sekolah, kedua identitas mata pelajaran, ketiga kelas atau semester, keempat materi pokok, dan kelima alokasi waktu, keenam kompetensi inti, 7 kompetensi dasar, 8 tujuan pembelajaran, 9 materi pembelajaran, 10 metode pembelajaran, 11 media alat dan sumber pembelajaran, 12 langkah-langkah, 13 penilaian. Lalu komponen-komponen tersebut disederhanakan kembali menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran ini merupakan salah satu inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indriani yang telah menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana RPP ini memiliki tujuan, salah satunya yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Oke, baiklah, materi selanjutnya atau materi yang kedua akan dijelaskan oleh Ferdianisi. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada B, pengembangan media dan sumber belajar. Dalam proses belajar mengajar, unsur yang dianggap penting adalah metode dan media mengajar.
Kedua unsur tersebut sangat berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar turut berpengaruh pada jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun terdapat unsur lain yang harus diperhatikan dalam memilih suatu media. Media dapat diartikan sebagai sarana berkomunikasi dan sumber informasi. Menurut sahabat Asmaludin dan kawan-kawan tahun 2014, definisi ini mencakup segala hal yang memuat informasi antar sumber dan penerima, seperti televisi, video, bahan cetak, internet, aplikasi, dan sebagainya. Media pembelajaran menurut Cahyadi 2019 adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara dalam proses interaksi antara guru dengan siswa guna mempermudah atau mengefektifkan proses pembelajaran. Selanjutnya, sumber belajar dapat dipahami sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar. Lihat di tahun 2019 membedakan 6 sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun informal, dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Yang kedua orang. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, folder, program video, audio, film, dan sebagainya. Alat. Yang keempat alat. Alat adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan 3 poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kelima ada metode atau teknik pembelajaran. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran, cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keenam ada latar. Latar lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar, baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan dan dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Proses pemilihan media pembelajaran dimulai dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan dasar pemilihan media, meliputi telaah terhadap karakteristik siswa, kompetensi yang diharapkan, dan karakteristik materi ajar. Kemudian yang C, pengembangan asesmen pembelajaran DSP. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan terhadap pengetahuan pada siswa adalah dengan melakukan penilaian. Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 dinyatakan bahwa asesmen merupakan cara untuk mengumpulkan serta mengolah informasi yang sudah didapat untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Ada 3 kemampuan yang dinilai untuk mengetahui hasil belajar, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa prosedur penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan berikut. Yang pertama ada penilaian aspek sikap melalui tahapan 1. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang B. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Dan C. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan D. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan. Yang A. Menyusun perencanaan penilaian. B. Mengembangkan instrumen penilaian. C. Melaksanakan penilaian. D. Memanfaatkan hasil penilaian. Dan E. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan. A. Menyusun perencanaan penilaian. B. Mengembangkan instrumen penilaian. C. Melaksanakan penilaian. D. Memanfaatkan hasil penilaian. Dan E. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi.
Tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana materi dari suatu pembelajaran dapat dikuasai siswa sehingga diketahui perbedaan dan tingkat pemahaman antar siswa terkait dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, kisahnya dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Fedia yang telah menjelaskan tentang asesmen atau penilaian. Di mana penilaian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan terhadap pengetahuan siswa. Oke, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Yusuf Saputra yang akan menjelaskan tentang penyusunan RPP. Kepada silakan. Yang selanjutnya yaitu penyusunan RPP di SD kelas awal dan kelas tinggi. Yang pertama itu prinsip penyusunan RPP. Penyusunan RPP mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006. Nah, guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, perbedaan individu di setiap peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik berpusat pada peserta didik. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Pemberian umpan balik. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan KD. Kemudian langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu mengkaji silabus, kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran, kemudian menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, kemudian menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, dan menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Kemudian kembali ke moderator. Terima kasih kepada saudara Yusuf Saputra yang telah menjelaskan tentang penyusunan RPP, di mana dalam penyusunan RPP ini harus memperhatikan prinsip serta langkah-langkahnya. Oke, sekian dari materi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan mahasiswa. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Yusuf Putri, bertanya moderator, mengapa RPP harus dikembangkan? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Lisa Putri atas pertanyaannya. Oke, langsung saja akan dijawab oleh rekan kita yaitu Intiani. Kepadanya dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Lisa, mengapa RPP harus dikembangkan? RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Oleh sebab itu, RPP perlu dikembangkan guna mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yaitu seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan atau metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, serta penilaian proses dari hasil belajar. Bagaimana saudari Lisa? Apakah sudah dapat dipahami? Oke, baik, kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Cukup. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akan menutup presentasi pada hari ini. Sekian dari penyampaian materi kami. Apabila kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.